Menurut saya bukan urusan pahalanya, karena urusan pahala itu sudah jelas. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tapi urusannya adalah bagaimana kita meningkatkan kebaikan. Ya, jadi dalam bulan Ramadan itu kita coba ya bukan hanya sekedar beribadah, tetapi riyadhah. Riyadhah, melatih diri supaya kita meningkat. Kalau dalam iman itu ada 3 ya, ada mubtadi, ada mutawassit, ada muntahi. Ya. Kalau di kelasnya katakanlah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau mubtadi itu artinya yang baru-baru, baru mulai belajar, itu mubtadi. Ya. Nanti ada mutawassit. Mutawassit itu orang yang sudah lama belajar, ya, tetapi belum sampai. Kalau muntahi, orang yang sudah sampai dalam pelajarannya. Nah, ini ada peningkatan-peningkatan. Kalau yang pertama katakanlah kita itu masih mubtadi, masih perlu untuk dibujuk-bujuk. Ini kalau kamu ngamalkan gini, ini pahalanya. Kalau ngamalkan begini, ini pahalanya. Nah, nanti di bulan Ramadan, nah jauh besar lagi, lebih besar lagi pahalanya. Bahkan kalau kamu kerjakan 1 malam, kalau kamu dapat Lailatul Qadar, nanti pahalanya lebih besar daripada 1000 bulan. Ini untuk langkah awal. Ya, katakanlah kita ini masih perlu untuk dibujuk-bujuk supaya kita mau beribadah dulu. Nanti dulu yang lainnya. Nah, sekarang umur kita sudah berapa? 60, 70. Apa kira-kira masih perlu dibujuk-bujuk terus kayak gitu? Nah, kan? Nah, maka sekarang kita tingkatkan. Bukan lagi urusan pahala, tapi coba rasakan Anda itu Rasul Allah. Kita ini pesuruh Allah. Jangan dibayangkan Rasul seperti Nabi Muhammad, bukan. Artinya kita melakoni ini atas perintahnya. Nah, ini sudah mulai meningkat kan? Bukan lagi kita mengharapkan upah darinya, tapi kita mencoba khaliqu bi akhlaqillah. Kita mencoba menerapkan akhlak seperti akhlak Allah kepada hambanya. Ya. Jadi kita melaksanakan sesuatu itu, katakanlah karena ini adalah merupakan perintahnya dan kita pelaksananya. Ini kalau kajian yang dulu pernah saya sampaikan, katakanlah memahami bahwa kita itu adalah khalifahnya, khalifah Allah. Nah, ketika kita melaksanakan sesuatu, coba dirasakan bahwa kita itu merupakan hamba dan rasulnya, abduhu wa rasuluh. Kita ini hamba Allah dan disuruh oleh Allah. Kita disuruh, kita laksanakan, kena patuh sama atasan.
tunduk sama Allah, kita laksanakan puasa bukan kena pahalanya, bukan, karena tunduk sama Allah, sehingga terasa lebih dekat lagi. Jadi bukan sebagai, katakanlah sebagai karyawan dengan atasan, bukan, tapi coba rasakan seperti kita, seperti anak dengan ayah. Maha suci Allah dari bermisal, ya. Ini bukan contohnya seperti itu, tapi rasanya seperti kita dengan atasan. Jadi bukan sebagai pekerja lagi, ya. Kitalah yang menjadi tangan kanan Allah. Dirasakan betul bahwa kita, apa yang kita kerjakan itu katakanlah jadi sebagai pelaksana dari khalifahnya. Jadi kita tidak lagi terobsesi dengan pahala, tapi kita merasa dekat betul. Ini perintahnya, itu kita kerjakan. Apa mau dikasih pahala apa enggak terserah, ya. Tapi kita laksanakan setiap langkah kita, bahkan bukan hanya sekedar bekerja, bukan hanya setiap pekerjaan, setiap hembusan napas. Alhamdulillah ya Allah, Kau masih beri aku bisa bernafas. Terima kasih ya Allah, Kau beri aku kesempatan untuk sholat. Alhamdulillah, makasih ya Allah, Kau beri kesempatan aku untuk berpuasa pada tahun ini. Banyak teman-teman kita yang dulu tahun yang lalu kita sama-sama tarawih, sama-sama berpuasa, mereka sudah tidak ada lagi, ya. Jadi kita merasa satu kedekatan kepada Allah, ya. Makanya saya bilang tadi, coba dirasakan kita itu sebagai abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya, pesuruhnya. Paling tidak kita merasakan kita ini khalifahnya. Maksud khalifah itu adalah kita ini sebagai pelaksana dari apa yang dia perintahkan. Nah, kita coba telusuri Bapak Ibu yang saya hormati, ya, secara filosofisnya 12 Rabiul Awal itu lahirnya Muhammad, ya. Yang sudah lahir, nanti datanglah bulan Rajab, Isra dan Mi'raj, mulai meningkat, ya. Sudah mulai agak besar. Nanti datang Ramadan. Nah, di Ramadan itu apa? Sumu li ru'yatihi waqtiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat bulan, berbukalah kamu karena melihat bulan. Fa in ghumma 'alaih faqmilu sya'bana salasina yawma. Kalau mendung, ya cukupkan Syaban 30 hari. Makanya setiap tanggal 29 Syaban itu pemerintah mengerahkan tim Ru'yatul Hilal untuk melihat apakah bulan sudah terbit atau belum. Nah, yang dilihat itu hilal. Jadi kalau memang sudah terbit, itu besoknya kita puasa. Kalau memang hilal belum terlihat, maka kita cukupkan Syabannya 30 hari, lusanya puasa. Nah, begitu juga misalnya ketika kita akan keluar Ramadan, tanggal 29 Ramadan, panitia atau tim Ru'yatul Hilal mulai melihat lagi, meru'yat. Kalau kelihatan hilal, nah besok lebaran. Kalau hilal belum terlihat, nah besok tetap puasa, kita cukupkan puasa 30 hari. Lusanya baru kita lebaran. Jadi berpuasalah kamu karena melihat bulan, dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Kalau
secara syariatnya jelas bulan yang dilihat itu adalah bulan benaran yang di mata, yang di langit sana. Maka pakai teropong gitu ya. Ada tim yang melihatnya kalau di Lampung ini di Kalianda ya, dilaksanakan. Dulu pernah juga di Kerui gitu. Ya, jadi itu ada tempatnya. Nanti apa yang terlihat nanti dilaporkan di pusat. Kemudian oleh Menteri Agama diadakan sidang isbat untuk menentukan, mengisbatkan, menetapkan kapan di awal Ramadan, kapan nanti di akhir Ramadannya. Ini artinya bulan yang terlihat. Ini kita puasa. Dalam perspektif tasawuf, nah, ini kita coba masuk lagi ke situ. Ya. Dalam perspektif tasawuf, berpuasalah kamu karena melihat bulan, berbukalah kamu karena melihat bulan. Nah, bulan yang mana? Ya. Kalau 12 Rabiul Awal tadinya lahir, kemudian Isra Mi'raj mulai meningkat, mulai katakanlah ya pikiran kita sudah mulai bekerja. Ya, artinya kita sudah mulai besar, sudah mulai berpikir, sudah mulai tahu ya mana yang akan membinasakan, mana yang tidak. Nah, tapi setelah masuk Ramadan itu mulai kita menahan ketika sudah melihat bulan. Apa itu bulan? Menyadari ya keakuan diri, mulai dewasa. Ya, kalau istilahnya ketika kita sudah sampai pada tingkat kedewasaan. Nah, kalau perempuan ditandai dengan haid, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Ada haidnya perempuan itu kadang-kadang umur 8 tahun sudah haid. Ya. Tapi kalau misalnya tidak haid ya sama 8 tahun, cukupkan 9 tahun. Nah, disinilah kalau terlihat bulan maka berpuasa. Kalau bulan tak terlihat cukupkan 30 hari. Nah, dalam pengertian ini kalau perempuan sudah haid umur 8 tahun itu menunjukkan sudah dewasa. Kalau dia belum haid sampai 8 tahun cukupkan 9 tahun. Kalau sudah 9 tahun haid atau tidak dia sudah dianggap dewasa. Nah, begitu juga laki-laki. Kalau dia umur 14 tahun sudah mimpi basah. Nah, maka dia sudah dianggap dewasa. Kalau tidak terjadi, maka cukupkan 15 tahun. Mimpi pun tidak, umpamanya, tapi kalau umur sudah 15 tahun, sudah dianggap dewasa. Nah, kalau sudah dewasa, artinya apa? Kita sudah menyadari, kita ini hidup. Ya, kan sadar kita hidup. Kita ini sudah punya ilmu, tahulah kita ini air, ini api, air membasahi, api membakar. Tahulah kita kalau tajam melukai. Ya. Artinya sudah ada kesadaran kita bahwa kita ini ada. Nah, ini ibaratnya hilal sudah mulai terlihat. Kesadaran kita memang sudah ada. Kita ini hidup, kita ini tahu, kita ini bisa melihat, kita ini bisa mendengar, kita ada kemampuan untuk bekerja, ada kuasa, ada keinginan. Ini menandakan kita sudah mulai dewasa. Nah, ini yang dimaksud hilal sudah mulai terlihat, sudah mulai sadar, menyadari itu. Nah, ketika hilal sudah terlihat, ada kesadaran kita bahwa kita ini ada, kita ini hidup, kita ini tahu, kita melihat, kita mendengar. Nah, coba mulai sekarang tahan. Nah, gitu kan. Puasa itu menahan. Nah, apa yang ditahan? Perasaan kita yang punya itu yang ditahan. Ya.
kitalah yang hidup. Nah, coba benarkah kita yang hidup? Nah, mulai berpikir, kalau saya ini hidup, hidup saya ini dari mana dapatnya? Ya, saya nggak pernah terima hidup dari siapa ini. Nah, mulai berpikir, saya ini melihat ini dari siapa saya melihat? Dan dari mana dapatnya? Kita ini mendengar ini dari mana kita dapatnya? Kalau begitu siapa sih saya ini? Nah, ini mulai berpikir, mulai kita mencoba menahan. Ya, karena kita sudah mulai berpikir, ya, menahan bahwa kita yang kuasa, kita yang berilmu, kita yang hebat. Nah, coba ditahan dulu, direnung dulu, ya, ya, supaya jangan kebablasan. Apabila bulan sudah terlihat, mulai berpuasa. Tahan dulu. Tahanlah perasaan bahwa kita ini orang yang berilmu. Tahanlah perasaan bahwa kita ini orang yang kaya, orang yang pintar, orang yang kuasa, orang yang punya keinginan, yang melihat, yang mendengar. Nah, setelah ini masa kita merenung, berpikir. Nanti masuk dalam bulan Ramadan, ya. Nah, begitu di bulan Ramadan kita diperintahkan atau diberi kesempatan untuk memperbanyak amal. Artinya apa? Memperbanyak renungan. Memperbanyak kita merenungkan tentang diri kita ini. Ya. Sehingga sampai keluar tafakkur sa'atan khairum min salati alfi sanah. Merenung sesaat itu lebih baik daripada salat selama 1000 tahun. Ya. Jadi kita bukan lagi terobsesi ini dapat pahala, ini pahala, itu enggak lagi. Tapi kita merenungkan siapa diri kita ini. Mau kemana kita ini. Ya. Lalu kemudian setelah kita banyak merenung, banyak berbuat di dalam bulan Ramadan, akhirnya ada saatnya Lailatul Qadar. Nah, mulailah kita mencoba menelusuri Lailatul Qadar itu apa. Selama ini kita terobsesi, kalau sudah beramal di malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih besar daripada 1000 bulan. Sehingga kita berebut untuk melaksanakan amaliyah di masjid. Kalau ganjil, intikafnya di masjid ramai. Tapi kalau genap, sepi lagi. Nanti besok kalau ganjil, ramai lagi. Nah, ini terobsesi ke sana. Sekarang coba mindsetnya itu coba dirubah dulu lah. Ya. Bukan itu yang dituju itu. Ya, tapi ma'rifatullah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kembalinya kita ke Allah itulah. Itu perjalanan hidup kita ini ibarat kita berjalan, tiba di Allah baru berhenti. Nah, kita ini masih melangkah tahap demi tahap. Setiap detakan jantung, setiap hembusan nafas ibarat langkah-langkah kaki kita menuju Allah. Nah, sekarang kita coba melihat kenapa sih Lailatul Qadar itu kok lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan dulu. Tapi sekedar untuk mengingatkan lagi, ya, menyegarkan ingatan kita karena kita akan menghadapi bulan Ramadan. Taharru Lailatul Qadar. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kapan? Dalam 10 terakhir di malam ganjil. 10 terakhir malam ganjil. Coba garis bawahi dulu itu. 10 terakhir malam ganjil. Kenapa harus 10 terakhir? Bukankah Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan? Itu juga Lailatul Qadar.
Nah, berarti sebenarnya Lailatul Qadar tidak mesti harus malam ganjil 10 terakhir. Bisa saja terjadi sebelum tanggal 20. Bisa saja 10 pertama, bisa saja 10 kedua, bisa saja 10 terakhir. Nah, berarti kalau ada 10 terakhir, itu berarti 1 bulan itu dibagi 3. Ada 10 pertama, ada 10 kedua, ada 10 terakhir. Nah, kalau kita coba untuk mengaitkan dengan umur kita, ya, patokannya umur Nabi. Umur Nabi 63 tahun, berarti standar umur 60. Kalau standar umur 60 dibagi 3, 1 sampai 20 itu bagian pertama. 21 sampai 40 bagian kedua, 41 sampai 60 bagian ketiga. Kalau 10 terakhir artinya kita sudah masuk ke bagian yang ketiga. Artinya kalau sudah umur 40 ke atas, bersungguh-sungguhlah mencari ma'rifat sama Allah itu. Jangan lagi teropsi pahala-pahala terus gitu. Maka taharru Lailatul Qadri fil isri akhir min Ramadan. Bersungguh-sungguh. Ya, kalau sudah batasnya 10 terakhir bagian ketiga, sampai Nabi mengatakan man balagha umruhu arba'ina sa'atan wa lam yaghlib khairahu syaraf falyatajahaz ilan nar. Siapa orang yang umurnya sudah 40 tahun, kebaikannya tidak mampu mengalahkan kejahatannya, lebih baik lemparkan saja ke neraka daripada hidup di dunia. Itu begitu tegasnya Nabi mengatakan begitu. Umur 40, kebaikan tidak mampu mengalahkan kejahatannya. Masih lebih banyak jahatnya daripada baiknya, lebih baik mati daripada hidup. Itulah artinya. Ya, dah. Kenapa perjalanan kita menuju Allah, Pak? Bukan menuju surga, bukan. Menuju Allah. Ya. Ketika kita ingin menuju Allah tadi, memutuskan azam kita, keyakinan kita, hati kita ingin menuju Allah, perhatikan Lailatul Qadar. Kapan kita menemukan Lailatul Qadar? Di 10 terakhir malam ganjil. Nah, kita lihat malam ganjil itu. Ada 21, 23, 25, 27, 29. Itu malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. 5 tahapan. Yang di 21, mana yang ganjilnya? 1. Berarti kita cari yang 1 itu. Ya. Siapa yang 1 itu? Al-Witir, Allah yang 1. Carilah Allah itu. Ini isyarat ya, mencari Allah di 21. Artinya yang ganjil itu 1, yang 1 itu Allah, dan itulah yang mau dicari. Ya. Bukan pahalanya, bukan, satunya itu yang dicari, Pak. Ya. Nah, bagaimana cara mencari yang 1 itu? Maka lihatlah 2, 3. Yang ganjil 3. Mana yang 3? Allah, Muhammad, Adam. Nah, kajilah yang 3 ini. Ya. Diri kita ini terdiri dari 4 lapis. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia diri. Semua kita, bukan hanya kiai saja, semua orang terdiri dari 4 lapis diri. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Kalau dalam bahasa tasawuf, ya, dalam bahasa tasawuf ini ada ayan kharajiyah, ada ayan sabitah, ada wujud yang am, ada wujud muhad. Ini bahasa tasawuf. Tapi kan saya agak jarang menyebut kalimat itu karena takut membingungkan. Ya.
Karena namanya santrinya juga yang tuir-tuir. Nah, kadang-kadang sekarang disebut, besoknya udah lupa. Ada. Nah, ini nah hebatnya kalau kita yang sudah tua ini belajar, Pak. Ya, kalau kita sudah tua ini susah apalnya, gampang lupanya. Nah, ini bedanya, beda sama anak-anak dulu. Anak-anak dulu gampang hafalnya, susah benar lupanya. Nah, kita ini kebalik, ya, ngehafalnya susah-susah, udah dapat dikit, lupa lagi. Nah, kita ngaji bulan yang lalu itu. Kalau saya tanya materi kajian kita bulan lalu apa ya? Bukan lupa, cuma nggak ingat. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Diri kita ini ada 4 lapis: tubuh, hati, nyawa, rahasia. Nah, kita keluarkan satu dulu. Hati. Nah, hati ini kata Allah ya, disebut dengan Baitullah. Nah, ini informasi dari Nabi, qalbul mu'minin Baitullah. Hati si al-mu'min itu Baitullah ya. Hati si al-mu'min loh. Siapa si al-mu'min itu? Ruh kita, hatinya ruh. Kalau hatinya tubuh kan lambangnya jantung. Itulah hati tubuh. Hati fisik. Ya, lambangnya jantung. Ya, walaupun jantung itu bukan hati, tapi lambang hati jantung gitu. Nah, saya tidak usah sebutkan itu karena waktunya. Jadi hati kita ini adalah Baitullah, rumahnya Allah, sentral, tempat kita beraudensi dengan Allah. Ya, jadi kalau kita ingin ketemu Allah, datanglah ke rumahnya. Ya, jangan kita mekik-mekik di pinggir jalan. Kalau sudah berhadapan sama Allah, khusyuk. Hati kita isi dengan zikir. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, tinggal 3: tubuh, nyawa, rahasia. Nah, ini dalam kajian tasawuf, siapa itu tubuh, siapa itu nyawa. Kita nggak bisa teka-teki. Kita tanya langsung dengan sumbernya. Tanya sama Rasul. Ya Rasul, kalau boleh nanya, ini yang tubuh sama nyawa ini, ruh ini siapa ya Rasul? Apa jawab Rasul? Ana abal arwah wa Adam abal basar. Saya ini bapak semua ruh, sedangkan Adam itu bapak semua tubuh. Oh iya ya. Oh kalau begitu tubuh itu namanya Adam. Ruh itu namanya Muhammad. Nah, ketemu 2, gitu ya. Jadi Adam itu tubuh, ruh itu Muhammad. Bukan Nabi Muhammad loh. Ya, Nur Muhammad. Ya. Nah, ini dah ketemulah 2 ini. Tinggal 1 lagi. Nah, kalau yang rahasia itu siapa ya Rasul? Nah, itu tanya langsung sama Allah. Kata Rasul. Tanya sama Allah, ya Allah, rahasia ini siapa nih ya Allah? Oh, al-insan sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasia aku. Aku itu ya rahasia itulah. Ya Allah rupanya. Nah, jadi Allah, Muhammad, Adam. Ini 3, ini ganjil. Nah, kajilah 3 ini. Allah, Muhammad, Adam. Rahasia, nyawa, dan tubuh. Nah, coba kaji, siapa tubuh ini, siapa rahasia, apa nama roh kita itu, siapa rahasia itu. Nah, ini mulailah kita disebut mengenal diri. Ya, kenalilah diri itu, gitu. Mulailah kita mencari guru, kita belajar, gitu ya. Ya, siapa tubuh yang kasar, mulai diasali. Keasalan tubuh yang kasar, air, api, angin, tanah. Air menjadi tulang bagi kita untuk menegakkan alam batang tubuh. Api menjadi darah bagi kita menerangi alam batang tubuh. Angin menjadi urat bagi kita menggerakkan alam batang tubuh.
kemudian tanah menjadi kulit dan daging bagi kita untuk mengokohkan alam batang tubuh. Nah, mulai mengkaji diri. Nah, nanti dikaji lagi. Air itu, tanah itu asalnya dari mana, air dari mana, angin dari mana, api dari mana. Tanah asalnya dari air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada Nur Muhammad. Oh, kembali ke Nur Muhammad lagi. Nah, lalu kemudian yang ruh. Ruh itu yang bagaimana? Diri yang batin, keasalan tubuh yang batin, wujud, ilmu, nur, suhud. Mana yang wujud, mana yang ilmu, mana yang nur, mana yang suhud. Asalnya dari mana? Wujud, ilmu, nur, suhud asalnya pada Nur Muhammad. Oh, kalau itu sama. Tubuh yang zahir juga asalnya dari Nur Muhammad, tubuh yang batin asalnya juga dari Nur Muhammad. Maka disebutlah zahir batinku terbit daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad terbit daripada Nur Zat Allah. Ke sana kembalinya, bukan kembali ke air api angin tanah. Nanti kalau kembali ke air api angin tanah dimakan cacing, belatung nanti. Ya, jadi bangkai dimakan tanah, dimakan belatung. Itu kembali kita ke Allah. Ya. Nah, setelah itu kita mengkaji ini, ya dah. Mana yang Adam, mana yang Muhammad, mana yang Allah. Ya. Man lam ya'rif haqqul Adam wa haqqu Muhammad wa haqqul Allah wa haqqullah hayatu kal hayawan, hidupnya bagaikan binatang. Yang tidak paham mana yang disebut haqqul Adam, mana yang disebut hak Muhammad, mana yang disebut hak Allah. Nah, kalau kita tidak memahami itu, hayatu kal hayawan, tidak ada batas, tidak ada tahu dia siapa dirinya. Nah, ini mulailah kita mengkaji yang tiga ini. Untuk mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Ma'rifatullah. Itu Lailatul Qadar itu. Nah, lalu kemudian kita kaji lagi di 525. 25 itu yang ganjil 5. Mana yang 5? Lebih fokus lagi. Terbitnya daripada alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal. Mana? Nah, kalau kita coba lihat di sini. Ini alif. Ini maqam alif. Ya. Maqam lam. Ya. Maqam ha, maqam mim, maqam dal, kaki. Alhamdu. Oh, di sini rupanya yang nyari. Jadi jangan kemana-mana. Carinya di sini. Alhamdu. Alif, lam, ha, mim, dal. Nah, kajilah ini. Ya, bagaimana cara mengkajinya? Lihat di 27. Apa 27? 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Mana bumi? Ini bumi. Jasad ini ibarat bumi. 7 lapis bumi apa? 7 lapis tubuh yang kasar. Ada bulu, ada kulit, ada daging, ada darah, ada urat, ada tulang, ada sumsum. Oh, ini mengkaji tubuh yang kasar yang saya sebutkan tadi, air, api, angin, tanah. Itu 7 lapis bumi. 7 lapis langit, ruh yang 7 tingkat. Ada ruh hewani, ada ruh nabati. 7 macam ruh. Kita kaji itu keasalan tubuh yang halus. Ya, itu namanya kita mengkaji tubuh yang kasar, tubuh yang halus. Di sini tempatnya. Untuk mengetahui Allah itu tadi, mengetahui satu itu. Ya. Lalu perjalanannya ke arah mana berjalan? Nah, di hati, ya deh. Itu bukan terletak pada tataran pikiran saja, bukan. Dan bukan terletak pada amalan saja, di hati. Ya, sebab kalau syariat ini kan pekerjaan zahir, ya deh. Ya, untuk menemui Allah itu bukan pekerjaan syariatnya, nih di hati.
Nah, makanya carilah di lapis ke-9 atau di tanggal 29. Ke tanggal 29 yang gajinya 9. Nah, yang 9 itu yang mana? Nah, lihat lagi ya. Banaitu fi jawfi Adam qasran wa sammaituha sadran, kata Allah dalam hadis qudsi. Saya bangun sebuah istana di dalam tubuh Adam itu yang kuberi nama As-Sudur. Nah, ini pertama nih. Hati lapis pertama. Masuk ke lapis kedua, hati juga namanya. Dalam sudur itu ada qalb. Nah, qalb itu berbolak-balik. Ya, bolak-balik itu apa? Kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas, ya. Kadang-kadang zikir, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang dia ya awal waktu sholatnya, kadang-kadang malas juga. Nah, ini qalb, belum bisa bertahan. Ya, udah ada kebaikan tapi belum bisa bertahan. Nah, di hatinya sendiri. Dalam qalb ada fuad, dalam fuad ada saqaf, dalam saqaf ada luban, lapis kelima. Dalam luban ada sir, lapis ke-6. Dalam sir ada sirusir, lapis ke-7. Dalam sirusir ada nur, lapis ke-8. Dalam nur ada aku, kata Allah, yang tidak ada Tuhan selain aku. Ke sana kita berangkat. Nah, telusuri sampai ke lapis ke-9. Kalau sudah sampai paham kita, keyakinan kita ke lapis yang ke-9 tadi, ibarat berjalan tiba di Allah baru berhenti. Wukuflah di situ. Makanya wukuf di Padang Arafah mesti tanggal 9. Tidak boleh tanggal 8 atau tanggal 10. Ini isyaratnya. Artinya kalau sudah sampai ke lapis ke-9, selesai perjalanan kita. Ya. Itu yang inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka saya bilang tadi, coba tinggalkan dulu persepsi kita kepada pahala dan surga. Ini yang lebih penting. Perjalanan kita. Maka setiap langkah kita rasakan. Kalaupun kita belum bisa kita merasakan ya kehadiran Allah pada hidup kita, coba rasakan. Paling tidak kita sebagai hambanya. Ya, disuruh Allah kita kerjakan, kita berbuat ini ya, karena Allah gitu ya. Nah, kan kita karena Allah semua, puasa karena Allah, ya, salat karena Allah, bayar zakat karena Allah. Nah, karena Allah itu ibadah mahdhah. Nah, coba kembangkan. Jangan terpaku kepada ibadah mahdhah saja. Kalau ibadah mahdhah kan sudah biasa toh. Salat karena Allah, puasa karena Allah, zakat karena Allah, haji karena Allah, kan gitu. Nah, sekarang kita kembangkan. Melihat karena Allah, mendengar karena Allah, ya, berkata karena Allah, diam karena Allah, ya, ngobrol pun karena Allah. Ya nggak apa-apa, tapi karena Allah begitu. Ya. Ya karena Allah, jangan disalahkan. Dia ngobrol karena Allah. Ya. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi kita tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Jadi kita kembangkan sehingga terasa betul nggak ada lagi kita gitu. Yang ada Allah gitu. Bergerak karena Allah, diam pun karena Allah. Sehingga ketika kita berbuat, katakanlah bersedekah, kita berbuat baik, nggak lagi terasa kita yang berbuat, tapi kita sudah menjalankan. Ini sifat Allah yang Ar-Rahman, pengasih. Ya, siapa yang punya sifat pengasih? Allah. Nah, lalu kita laksanakan sifat pengasih itu. Satu, pertama-tama kita merasakan kita ini menjalankan perintah Allah. Lalu kita merasakan memberi itu sifat Ar-Rahmannya Allah. Ar-Rahim, penyayang, sifatnya Allah. Banyak yang kita kerjakan terkait dengan sifat Allah sampai lupa kalau kita ini ada gitu. Yang ada itu Allah. Ya. Sehingga seolah-olah Allah lah yang ngasih, Allah lah yang menyayangi, Allah lah yang melihat, Allah lah yang mendengarkan.
sampai tenggelam dalam lautan ma'rifat kepada Allah. Coba Pak, kita ngaji dulu Pak ya. Ya. Saya sudah sindir masih juga. Ya. Kita ngaji dulu. Nanti selesai baru kita ngobrol. Ini bukan ecek-ecek Pak. Ini ilmunya para aulia Allah. Nggak bisa hanya dengan nalar, harus dengan hati. Nembus sampai ke lapis ke-9. Ya. Maka isilah hati itu dengan zikrullah. Maka kalau dalam manaqib, selalu dalam protokol saya yang buat pengantar itu. Ya, hentikan segala kegiatan, hadirkan hati kepada Allah. Itu dalam manaqib, Pak. Ya, bukan pengajian biasa. Ya, apalagi kalau kajinya sudah ke sini, nggak mampu, Pak. Ini kalau nggak masuk ke sini nih ke hati. Ya, ini bukan cerita kosong. Ya, ini perjalanan menuju Allah. Maka dari awal saya katakan tadi, ini bukan urusan pahala, bukan. Ya, tapi bagaimana kita kembali kepada Allah dengan selamat. Tidak ada gunanya harta banyak Pak kalau nggak kembali ke Allah. Jadikan harta itu untuk alat kita untuk mencapai ridhonya, kembali ke Allah. Jabatan jadikan sebagai alat untuk mencapai ridhonya, kembali ke Allah. Ya, apa yang kita banggakan dan sedunia? Ya, enggak ada. Ya, semua milik dia semua. Oh, kita pakai jabatan pada 5 tahun. Harta kita banyak, berapa banyak harta kita? Mana yang banyak sama Qarun? Qarun aja kunci gudangnya saja 40 onta bawa kunci gudangnya. Bukan 4 ekor onta, 40 ekor onta bawa kunci gudangnya. Kita kantong satu aja nggak penuh. Ya, mati juga si Qarun itu. Ya, jadi nggak ada yang kita bisa banggakan. Ya, yang kita usahakan gimana kembalinya diri kita ke Allah. Itu aja. Maka selama Ramadan bagaimana kita melatih riyadhah supaya kita bisa kembali ke Allah. Kalau sudah kembali ke Allah, ma'rifat kepada itu yang disebut salat 1 malam lebih baik daripada salat 1000 bulan. Ya, amaliyah arif billah lebih baik daripada amaliyahnya abidillah kata. Tunggang-tunggiklah kita beribadah selama 1000 bulan. Ya, tidak lebih baik daripada 1 malam bagi arif billah. Nah, ini yang kita kejar dulu, mumpung umur masih ada. Dan itu perintah, Pak. Ya. Falyanzuril insanu mimma khuliq, kata Allah. Coba renungkan dari apa kau dijadikan. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Nah, apa yang Allah berikan pada kita serahkan lagi. Ya, katakanlah yang di dalam diri kita saja. Ayat kita punya Allah, ilmu punya Allah, qudrat punya Allah, iradat punya Allah, sama basar punya Allah, kalam pun punya Allah. Nggak ada lagi yang punya kita. Nah, kalau kita sudah nggak punya apa-apa, yang ada hanya punya Allah, hilanglah adanya kita, yang ada hanya Allah. Nah, itulah kembalilah kita kalau. Tapi masuk ke hati, bukan di pikiran. Di keyakinan yang sungguh-sungguh. Ya dah, makanya berlapis-lapis. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, sehingga kita insya Allah semua kita ma'rifat kepada Allah. Bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Ya. Kenapa saya selalu tekankan ini, Bapak Ibu, ya mohon maaf ya, bukan tidak menghargai yang berceramah tentang pahala surga, ya silakan saja, itu di levelnya. Ya, kenapa saya tekankan ini? Tidak ada yang bisa kekal kalau tidak kembali ke Allah. Ya, sebab yang kekal itu cuma Allah. Maksudnya apa? Man kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila.
Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Artinya kalau nggak kenal Allah sekarang, di akhirat nggak bakal kenal, Pak. Jadi kalau mau kenal Allah di akhirat, dikenalilah sekarang. Kalau nggak ketemu Allah sekarang, di akhirat nggak bakal ketemu. Karena Allah itu bersifat kekal, tidak berubah-ubah. Bagaimana Allah itu sekarang di dunia, nah begitu juga di akhirat. Ya, jangan dibayangkan ketemu Allah itu kayak kita ketemu teman kita, duduk di kursi lalu datang cium tangan, ya enggak lah. Nah, kita ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, itu yang Habibullah. Ya, kita ketemu dengan para aulianya. Kita ketemu dengan sahabat-sahabat Rasul. Nah, ya, tapi siapa mereka ini? Nah, disitulah kita paham. Ya, nah, kalau sudah paham dari sekarang, di sana sudah paham. Kalau di sana nggak ngerti, di sana nggak ngerti juga. Sama. Itu satu. Wa adalla sabila, menempuh jalan sesat. Mana menempuh jalan sesat itu? Maaf, mohon ampun sama Allah. Sekarang cantik-cantik, tampan-tampan, Pak. Akankah seperti ini juga kalau sudah mati nanti? Wallahu a'lam. Ya, kalau kembali ke Allah, nah barulah kekal, tetap tidak akan berubah. Tapi kalau tidak kembali ke Allah, nggak jaminan. Ya, takutnya berubah wujud, Pak. Takutnya begitu. Ya. Enggak berjalan kaki lagi, kita kaki 4 jadinya. Ya. Enggak 4 lagi, anggota kita sudah 1000. Mungkin tidak hidup di darat lagi, sudah hidup di air. Mungkin tidak di kota lagi, sudah di hutan rimba sana. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini sebabnya para ulama, para kiai, para aulia Allah menekankan betul. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Kalau kau sudah kembali kepada Tuhanmu itu, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam komunitas hamba-hambaku. Artinya kita sudah masuk dalam komunitas hamba Allah. Berkawanlah kita dengan para aulia Allah. Berkawanlah kita, kumpullah kita dengan para solihin, para syuhada. Insya Allah ketemulah kita dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang komunitas kita. Ya, tidak lagi berkumpul sama orang-orang pejudi, orang-orang pemaling, orang-orang pembohong. Enggak itu lagi. Itu bukan komunitas kita. Ya, komunitas orang-orang yang kembali ke Allah itu masuk. Nah, kalau sudah dalam komunitas itu, wadkhuli jannati, sekarang masuklah dalam surgaku, kata Allah. Kapan? Sekarang. Coba rasakan, Bapak Ibu. Yang hatinya betul ingin menuju Allah, pasti masuk dalam komunitas yang sama-sama menuju Allah. Nanti yang hatinya berbeda akan berpisah sendiri. Ya, mungkin dia selama ini senang berkawan, laju menyingkir. Tadinya umpama sering datang ke rumah, nggak mau lagi datang ke rumah. Dia tahu sudah orang-orang tasawuf, orang-orang tarekat, kalau yang ustadz nggak dijadwalkan lagi. Ya itu nggak apa-apa. Itu artinya Allah sudah mulai menyisihkan. Ya, itu bukan komunitas kamu. Sebabnya bisa saja pengurus tidak menjadwalkan. Sebabnya hati orang tidak tertarik dengan yang bersangkutan. Tapi intinya Allah menjaga. Ya, ini yang disebut dengan masuklah dalam hamba-hambaku. Nanti akan ketemu nanti. Mungkin kita belum pernah ketemu, ya, tapi sudah seperti keluarga. Maaf Bapak Ibu, saya kemarin ke Aceh, ke Binjai, ya. Berhenti di Binjai, terus ke Aceh Labuan Haji. Sungguh saya belum pernah ketemu mereka sebelumnya. Saudara-saudara kita di Binjai.
Ya, tapi begitu saya datang seperti keluarga sendiri gitu. Ngobrol bersama gitu. Ya. Mereka menghormati saya juga menghormati mereka. Saya belum pernah ketemu ya Syekh Amran Wali Al-Khalidi. Tapi begitu saya ketemu, ya seperti anak dengan bapak. Sini Pak Ustadz, duduk di sini, bahas sama beliau. Ya Allah, saya baru paham. Inilah yang disebut oleh fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam komunitas hambaku. Belum pernah ketemu, tapi seperti keluarga sendiri. Coba kalau berbeda arah Pak. Yang satu ke Allah, yang satu ke duit. Kakak beradik bisa berpisah. Ya dah. Nah, dari sekarang aja sudah kelihatan itu. Nah, kalau sudah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maksudnya apa? Tenang, enggak ada musuh-musuhan, enggak ada caci maki lagi, enggak ada kita bully membuli lagi. Itu ya, rasa tenang, nyaman. Kenapa? Satu komunitas. Itu ya wadkhuli jannati, masuklah dalam surgaku, timbul ketenangan. Ya, ya. Nah, ya kita ini lah. Ya, seperti ini kan, nggak tahu menau entah dari mana-mana. Alhamdulillah pengurus berbaik hati, dikasih minum, kasih makan kue. Ya. Nah, nanti ada lagi yang ngajak makan bubur. Ya, alhamdulillah. Rezekinya bertambah, kita juga kenyang. Ya, kan? Nah, jadi itu artinya Allah memberikan rahmat yaitu lewat hambanya satu komunitas. Ya, jadi jangan dibayangkan nanti di surga saja. Sekarang sudah kita rasakan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kebersamaan kita seperti ini sampai ke surga nanti. Saya kira demikian saja Bapak Ibu, karena waktu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan aja. Ya. Bapak Ibu jamaah, kita buka dua sesi, yang pertama dari Bapak-bapak dan yang kedua dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, dalam tasawuf itu bahwa di dalam tubuh kita itu ada 7 pusat spiritual, tempat bersarangnya segala nafsu dan perilaku lainnya. Nah, terkait dengan ini mohon pencerahannya Latifah 7 tentang Latifah 7, mohon pencerahannya agar kita bisa lebih dalam memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latifah 7 itu anggota tubuh batin. Sebenarnya tadinya 10, ya kan? Latifah 7 itu kan awalnya kan 10 itu. Nah, latifah qalbi, latifah ruhi, latifah sirri, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafsun natiqah. Nah, lalu kemudian ada unsur air, unsur api, angin dan tanah, jadi 10. Nah, tapi karena unsur air, angin, api, angin, tanah ini menjadi tubuh yang kasar, maka disebutlah latifah kullu jasad. Maka 7 latifah. Nah, di 7 latifah ini terdapatlah di situ itu berbagai macam nafsu. Ya. Nah, mulai daripada nafsu amarahnya, nafsu lawamahnya, mur'amahnya, itu ya. Maka peningkatan diri kita ini melalui peningkatan martabat nafsu. Ya. Pertama kita bersihkan dulu latifah demi latifah. Kenapa? Karena di latifah qalbi itu ada sifat-sifat terpuji, tapi juga ada sifat-sifat yang tercela. Latifah ruh juga begitu, ya, ada sifat yang terpuji, ada yang tercela. Latifah sirri juga begitu, khafi begitu dan seterusnya. Nah, jadi
kita banyak berzikir untuk melebur atau menghilangkan sifat tercela itu, sehingga yang tinggal hanya sifat terpuji saja, katanya. Maka kita zikirkan latifah demi latifah, latifah qalbi dulu, itu yang diperbanyak, karena itu sentral utama. Jadi kalau saya ibaratkan ibarat bak, latifah ini latifah qalbi, ruh, siri, khafi, afa, natiqah, kullu jasad, ini ibarat bak. Nah, kalau bak pertama ini sudah penuh, dia akan mengalir ke bab yang kedua. Nanti bab yang kedua ini penuh, nanti mengalir lagi ke bab yang ketiga. Nah, begitulah seterusnya. Ya. Jadi dengan kita men-stressing zikir di latifah qalbi saja, dengan sendirinya akan mengisi latifah-latifah berikutnya. Nah, makanya kalau untuk peningkatan lebih jauh, kalau di tarikat Naqsabandi Al-Khalidi itu dalam keadaan suluk, untuk meningkatkan latifah itu. Tapi lagi-lagi suluk itu juga ibadah, riyadhah, itu ya. Nah, jadi walaupun tidak dalam suluk, umpamanya dalam riyadhah juga perbanyak aja zikir, ya. Zikir dalam hati, dirqa qalbi, sendirian kita sampai tengah malam, ya. Dari jam 1 bangun umpamanya, zikir, mandi, kemudian zikir, ya, capek sholatnya, duduk aja, perbanyak zikir. Ya, makanya lebih baik sedikit asa mencukupi Pak, daripada banyak tapi tak mencukupi. Ya, dikit cuma nyebut Allah aja di hati, tapi itu diperbanyak, itu lebih baik daripada baca ini baca itu, ya. Nah, coba kalau baca banyak itu kan paling sekali lewat. Nah, tapi kalau yang sini kan terus menerus, nah, sehingga terisilah hati kita itu dengan zikir dimanapun kita berada. Wazkur rabbaka fin nafsik tadarruan wa khifatan wa duna jadi minal qalbil hudwal asal wa la takum minal ghafilin. Ingat Tuhanmu pakai hati. Nah, itu satu. Ingat Allah pakai hati. Tadarruan wa khifatan. Tadaru turun, khifah naik, ya, ringan. Apa itu? Zikir ampusia. Turun naik, itu zikir ampusia. Jadi ingatnya hati ke Allah, kemudian lakukan lewat ampusia. Maka zikirnya saya bilang 3 yang harus dibiasakan nih. Ya, mumpung kita masih sehat nih. Ya, biasakan zikir 3 macam. Zikir jahar dengan kalimah la ilaha illallah. Perbanyak itu, gaungkan setiap masjid. Jangan takut-takut. Enggak ada istilahnya zikir punya Arafah, enggak. Ya, dimanapun zikir ini punya Allah. Ya, wa man azlama mimman mana'a masajidallah an yuzkara fi hasmu wa sa'a fi kharabiha. Manusia mana yang lebih zalim dari melarang orang zikir di dalam masjid, ya, dan berusaha meruntuhkan masjid itu. Orang zikir ramai, nggak boleh, dia sendiri nggak mampu mendatangkan orang banyak datang ke masjid, itu samanya meruntuhkan masjid. Nah, itu zalim, itu kata Allah. Wa man azlama mimman mana'a masajidallah ay yuzkara fi hasmu wa sa'a fi kharabiha. Manusia mana yang lebih zalim dari melarang orang berzikir di dalam masjid, menyebut nama Allah dalam masjidnya, dan berusaha meruntuhkan masjid, itulah manusia paling zalim. Naudzubillah. Maka saya katakan, jangan kena saya yang ceramah lalu zikir, enggak, itu bukan punya saya, punya kita semua, kesempatan kita semua, dimanapun kita berada. Nah, di masjid manapun, gaungkan zikir la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bi kasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak menyebut la ilaha illallah. Ada orang enggak senang zikir la ilaha illallah, itu kena enggak paham aja, Pak. Ya dah. Padahal sebenarnya dia butuh itu. Ya dah. Kena enggak paham aja. Nah, kita jangan terhalang dengan orang-orang yang tidak paham. Yang nggak paham itu bukan hanya orang awam, Pak. Nah, yang sarjana, yang doktor, yang profesor, ada juga yang nggak paham seperti itu. Kan pernah saya dengar itu, ada seorang doktor ceramah, apa itu zikir Allah Allah?
Nggak ada ayatnya, nggak ada disuruh. Nah, ini kalau sudah begini itu tanda orang sombong. Ya, nggak usah didengarin. Ya, pada jelas-jelas Allah suruh-suruh itu. Wa dzkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebut nama Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari. Kan perintah. Ayat Al-Quran, surat Al-Insan itu. Ya. Wa dzkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhan pakai hati. Qul la ilaha illallah summa istaqim. Katakan la ilaha illallah, kemudian istiqamah. La ilaha illallah itu isinya apa? La ilaha illallah isinya Allah. Allah itu isinya apa? Hu. Hu itu isinya apa? Ana. Ana itu isinya apa? Hak. Di mana? Ada di sini semua. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan la ilaha illallah itu nggak ada dasarnya, nggak ada hadisnya, itu orang bodoh, Pak. Ya, ngapain ikuti? Nah, kita harus kita renungkan, harus kita hindarkan. So, di akhir zaman itu banyak ulama-ulama yang dalun mudillun, sesat menyesatkan, ngelarang orang zikir ismu zat, katanya nggak ada ayat, nggak ada hadis, pada itu perintah. Ya, qulillah tsumma istaqim. Katakan Allah, istiqamah. Ya, ikutilah para ulama-ulama yang menegakkan tauhid, ya, ngajak kita kembali ke Allah. Ya, jadi jangan ikuti ulama-ulama yang memecah belah umat. Ya, bagaimana kita menyatukan umat ini? Bagaimana supaya kita sama-sama selamat dunia akhirat? Itu aja, jangan rebutan jabatan, nggak ada gunanya juga. Hanya sebentar aja, dunia ini hanya sekedip mata, Pak, nggak lama. Ya, saya kira itu. Ya, jadi masalah latifah nanti diperbanyak zikir di latifahnya masing-masing. Ya, masih ada yang lain. Ya, Ada lagi satu dari kamera mungkin. itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat pada materi pagi hari ini sesi terakhir Buya sebutkan berulang sampaikan tentang kita semua pasti kembali kepada Allah. Persiapkanlah diri kita menghadap Tuhan. Dalam Quran surat Al-Baqarah disebutkan ayat 156, sesungguhnya kita semua milik Allah dan kepadanya lah kita semua pasti akan kembali. Yang ditanyakan dalam pandangan hakikat apa kita harus kembali? Kapan kita akan kembali? Dan tanda-tanda orang yang kembali kepada Allah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, makasih banyak. Pertanyaannya bagus dan punya dasar, ada ayatnya tadi. Cuman ayatnya nggak dibaca. Inilah apa hebatnya zaman sekarang ini. Ayat nomor sekian, surat sekian. Apa ayatnya? Nggak ngerti juga. Nah, yang kedatang itu nggak perlu sebut ayat nomor berapa, surat apa. Yang penting ayatnya itu. Allah berfirman, nah nih firman Allah itu. Nah, itu yang penting. Karena itu yang akan kita analisa gitu. Ya, bukan kita menganalisa ayat nomor berapa, surat berapa, enggak. Yang kita analisa itu bunyi ayatnya. Itu yang penting, ya. Jadi yang akan datang, Bapak Ibu, kalau mengungkapkan ayat Al-Quran, tidak penting surat sekian, nomor sekian. Yang penting bunyi ayatnya. Nah, sebab kenapa saya katakan demikian? Zaman sekarang ngetren, Pak, seperti itu. Kalau nanya dalam surat sekian, surat Al-Baqarah ayat sekian, Allah mengatakan begini, bunyi ayat mana? Nggak ada. Nah, jadi gini Pak, ya. Kapan kita kembali? Kalau sekarang. Jangan tunggu mati. Ya, mati itu tidak jaminan kembali ke Allah. Mati itu batas waktu untuk kembali ke Allah, namanya ajal. Kita kembali ke Allah mulai lahir sampai mati. Itu satu. Jadi sekarang kembalinya.
Yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sekarang. Ya, jangan nunggu mati. Karena mati ajal, batas waktu untuk kembali. Kalau sampai mati tidak kembali ke Allah, sampai akhirat nggak bakal balik. Ya, satu. Yang kedua, apanya yang harus kembali ke Allah? Diri kita ini berapa lapis tadi? 7 lapis, nambah-nambah. 4 lapis, ya. Kalau 7 lapis ketebalan, Bu. Ketebalan. Yang pertama apa? Tubuh. Yang kedua hati. Yang ketiga nyawa. Yang keempat ini yang harus kembali itu, Pak. Yang empat ini tubuh kembali ke Allah. Apa maksud tubuh kembali ke Allah? Karena tubuh ini kan syariat. Syariat itu aktivitas lahiriah. Jadi semua tindakan kita secara lahiriah, entah perkataan, entah perbuatan, semuanya mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Yang halal ambil, yang haram buang. Perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Kalau itu sudah kita laksanakan, ini namanya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Ini yang namanya syariat. Makanya kata orang tua, benahi syariatnya dulu. Supaya tahu kan tubuh ini mana yang perintah, mana yang larangan, kan gitu. Jadi kalau aktivitas keseharian kita sudah mengacu kepada aturan Allah dan Rasul, itu namanya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Alhamdulillah, berhasil satu. Tinggal pertahankan. Masuk yang kedua, hati kembali ke Allah. Hati itu milik Allah, bukan milik kita. Maksud hati kembali ke Allah itu apa? Terpaut hati hanya kepada Allah saja. Nggak nyangkut lagi di hati ini yang lain. Selain Allah nggak nyangkut ke duit, nggak nyangkut ke jabatan, nggak nyangkut ke harta, nggak nyangkut ke pujian orang, nggak nyangkut ke pahala, nggak nyangkut ke surga, nggak. Tersangkutnya ke Allah aja. Nah, kalau hati sudah tidak tersangkut dengan apa dan siapa kecuali hanya kepada Allah, itu namanya hati yang sudah kembali ke Allah. 2 sudah berhasil. Naik lagi yang ketiga, nyawa kita kembali ke Allah. Tahu kita siapa nyawa ini, siapa ruh kita ini, apa gawinya, apa hubungan nafas kita dengan nafas ini antara tubuh zahir dengan tubuh batin. Kan ada ruh, ada nafas. Ruh itu tubuh batin, jasad tubuh zahir. Ada nafas menghubungkan tubuh zahir dengan tubuh batin. Itu fungsi nafas. Nah, tahu persis kita siapa itu ruh, apa kerjanya, apa amalannya, apa zikirnya. Terus menerus dia laksanakan itu. Nah, enggak lagi terpikir yang lain. Itu namanya nyawanya sudah kembali ke Allah. Bukan punya kita lagi, nyawa itu punya Allah. Rahasia diri kembali ke Allah. Paham betul kita dengan Allah, ma'rifat yang sempurna. Itu namanya rahasia diri kembali ke Allah. Nah, kalau 4 ini sudah selesai, tubuh kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah, sempurna, insan kamil. Manusia sempurna kembalinya ke Allah. Nah, ini makanya sekarang saya katakan kita harus usahakan itu. Ya, itu Pak, yang kembali ke Allah itu diri kita yang 4 lapis ini. Ya, caranya bagaimana? Nah, telusuri ilmu syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Syariat untuk ngatur tubuh, tarekat ngatur hati, hakikat ngatur nyawa, ma'rifat ngatur rahasia diri. Makanya ilmunya 4 macam, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Maka syariat jalan bagi tubuh, tarekat jalan bagi hati, hakikat jalan bagi nyawa, ma'rifat jalan bagi rahasia. Ciri-cirinya apa? Nah, tanyakan ciri-cirinya. Ya, tanda-tandanya, ya.
Ya banyak ciri-cirinya. Ya, yang pertama dia tidak tamak lagi dengan dunia ini. Ya, kalau masih tamak di dunia ini, bukan berarti kita nggak membutuhkan dunia lain, enggak. Silakan jadi orang kaya itu nggak masalah. Ya, silakan jadi pejabat, nggak apa-apa. Tapi tidak tersangkut hati kejabatan. Paham betul siapa yang mengasih jabatan ini, gitu. Ya, ini kan enggak. Ya, berebut dapat jabatan, begitu sudah dapat lupa dengan janji-janjinya. Ya kan? Bukan hanya lupa dengan janji-janjinya, yang enggak milih malah dendam. Kalau ada kampung yang enggak milih, enggak dibangun. Masya Allah. Tahu enggak yang ngasih jabatan itu siapa? Yang menggerakkan orang lain memilih Anda itu siapa? Allah. Ya, jangan benci kepada orang yang tidak memilih Anda. Kenapa? Yang menggerakkan orang untuk tidak memilih Anda itu ya Allah juga. Jadi seorang pejabat jangan melihat siapa yang memilih, siapa yang tidak memilih. Lihatlah Allah yang menentukan. Ya. Kadang-kadang dia tidak memilih yang bersangkutan, tapi dia sayang kepada yang dipilih itu, gitu. Maaf Pak, saya bukan nggak sayang sama Anda, tapi terpaksa saya harus tidak memilih Anda. Ya nggak apa-apa, jangan dendam. Ini kan enggak. Kadang-kadang sudah jadi pejabat malah dendam kepada yang nggak milih. Nggak tahu siapa yang menetapkan, yang menggerakkan orang untuk memilih yang bersangkutan Allah, yang menggerakkan orang untuk tidak memilih yang bersangkutan ya Allah juga. Jadi jangan melihat yang memilih dan tidak memilih, lihatlah Allah yang menetapkan. Sadarlah itu jabatan Allah yang ngasih, gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, dia berakhlak dan akhlak Allah. Ya, enggak ada kebencian kepada orang lain, ya. Suka memberi, suka menolong, gitu ya. Ya, enggak ada dendam, ya kan? Walaupun disakiti, ya kan ada dari pengasahabah sepuh itu, sayangi orang yang membenci kepadamu. Orang benci aja disayangi Pak. Ya, beda dengan kita ini yang awam ini. Jangankan yang benci, yang senang sama kita aja dibenci juga. Beda. Ini enggak, kalau orang tasawuf itu enggak. Sayangi orang yang membenci kepadamu. Nah, saya dapat ilmunya satu waktu ke Aceh kemarin tuh, dari Buya Amran Wali. Ya. Tahan disakiti, tahan tidak menyakiti. Masya Allah, luar biasa. Saya bilang kalau kata Abah Sepuh itu, sayangi orang yang membenci kepadamu. Tapi beliau punya falsafah beda. Ya, tahan tidak menyakiti, tahan disakiti. Ya. Disakiti orang tahan, tapi tahan tidak menyakiti orang. Udah gitu aja. Beda dengan kita kan? Kita ini balas membalas, satu dikasih orang 1000 balasnya. Ya, kalau ngomong satu nyerocos saja terus, nggak berhenti. Ya gimana caranya menerapkan itu? Tahan disakiti, tahan tidak menyakiti. Ya Allah, itu luar biasa. Ya. Dia sakiti orang, ya udah nggak apa-apa. Tapi kita nggak ngebalas menyakiti orang lagi, nggak. Gitu. Ada ceritanya rombongan beliau, ya, cerita dari Korwil mereka di sana. Ada rombongan, ada berapa ratus orang. Ya, ada mau pergi satu tempat lah, mau ceramah, ya ada acara, dihadang oleh hanya berapa orang lah, 5 orang, ya sampai ditimpuk mobilnya, pecah kacanya, gitu ya. Nah, ada jamaah dia yang mau tampil ke depan untuk menghantam mereka, ditahan, nggak usah, biarin aja. Tapi kacamu pecah, nggak apa-apa, biarin aja. Ya udah. Ya udah, nemen benar mereka nimpuk, nggak ada satupun yang melawan. Tahan beliau, ya. Tahan disakiti, tahan tidak menyakiti. Udah biarin aja. Allah yang menggerakkan.
Jadi akhirnya pergilah orang itu. Ya, udah pergi orang itu, berapa waktu kemudian malah ngikut zikir sama dia. Taubat, minta maaf. Nah, itulah akhlaknya. Ya, tapi kan nggak gampang Pak ya seperti itu. Itu salah satu cirinya yang sudah ma'rifat. Bapak sudah bisa nggak begitu? Insya Allah bisa. Nah, kan itu. Ya mudah-mudahan bisa lah. Harus bisa Pak ya. Tahan disakiti, tahan tidak menyakiti gitu ya. Sayangi orang yang membenci kepadamu. Ini dua kalimat nih, yang satu dari Abah Sepuh ya Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad ya, sayangi orang yang membenci kepadamu. Yang satu lagi dari Abuya Syekh Amran Wali Al-Khalidi Aceh. Nah, tahan disakiti, tahan tidak menyakiti. Saya kira demikian Pak ya. Kalau tanda-tanda semuanya panjang Pak, nanti sampai jam 12 siang nanti ya. Udah. Baik, terima kasih Buya.